yang memiliki kekuasaan dan kemampuan. Segala daya dan upaya doa telah kami lakukan. Memohon berkenan di taqwa wal istiqamah. Wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Terima kasih Pak yang hadir. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pada pagi hari ini Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Bapak Dr. Anas Kebijakan Ahli Muda. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Mariatul Fadila, anggota Divisi Pendidikan KKI. Kita kasih aplaus dulu teman-teman. Mohon maaf kelihatannya catatan lupa tulis. Ujian pertama. Ini ujian pertama. Yang saya hormati Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Konsil. Oh iya, kita ada di bawah. Ibu Dr. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Hanafi yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum Bapak Rizal BPD. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Kapis SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Jambi beserta rombongan Ibu Dr. Dian Sinawasi. Terima kasih karena hadir. Saya harus menyampaikan bahwa Bapak Gubernur kita, Kepala Puskesmas Batuan Baru Kota Jambi, Ibu Dr. Hajar Fauda, yang akan kita kunjungi. Kemudian Ibu Dr. Rika Susanti, SPNR. Kita kasih aplaus bersangkutan. Ya. Yang ceritanya juga tidak mati sedekat aktivitas Pak Kedokteran Pendidikan. Catatannya tidak lengkap. Kemudian yang saya hormati staf Medical Education Unit 6 Ibu Dr. Fatma Sania. Terima kasih Bu. Integrasi Rusun berdiri pada tahun 1967 ini bertransformasi baik yang menjadi UIN tahun ini. Dengan usianya yang terbilang masih muda, selamat datang di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kampus terbaik 267 di dunia, mengobati 5 perguruan tinggi di dunia versi UI Grand Metric tahun 2012 yang merupakan penilaian dan pemeringkatan perguruan tinggi yang berkomitmen dalam program lingkungan hidup yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa. Target jumlah dokumen atau poli-poli yang kita sampaikan. Kemudian Bapak Dr. Andas Haji Hasan Basri Agus yang dulunya kedokteran atau poli-poli yang kita sampaikan. Kemudian Bapak Dr. Andas Haji Hasan Basri Agus yang dulunya. Ini kalau kami pindah ke gedung baru ini Bu Mariatul, pindah ke gedung baru terpakai 50%. Jadi kalau kami tambah dengan 50% jumlah mahasiswanya lagi masih terkejar. Ditambah X fakultas yang ada. Jadi segala fasilitas dan ruangan itu sangat mumpuni untuk kami kembangkan. Dan target kami dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kita bisa sekitar 32.000 mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, transformasi menjadi PTNBH itu sekian tahun ke depan. Tapi sinergi membangun Jambi melalui UIN dan membangun SDM Indonesia melalui Jambi. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Bapak Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Kakanda Dr. Putu Moda Asana, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, diabetes, fellow of the Indonesian Society for Internal Medicine.
saya perpanjang karena kita akan punya FK, jadi istilah-istilah kedokteran kita harus mulai belajar. Kemudian ayahanda Profesor Dr. Bahtiar Murtala, spesialis radiologi konsultan. Ibunda Dr. Mariatul Fadilah Mars, spesialis kedokteran keluarga pelayanan primer PhD. Jadi kita di Indonesia Prof punya spesialis kedokteran keluarga pelayanan primer. Menyampaikan salam dari Bapak Menteri Agama kepada anggota konsil dan kepada yang mewakili Bapak Kadinkes, Ibu Dian, Ibu Kadinkes Kota, dan juga Pak Zaini yang mewakili Pak Wali Kota, Dr. Pardede, seluruh guru besar dan profesor. Salam hormat dan hangat dari Menteri Agama Republik Indonesia Agus Yakut Khalil Kaumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin singkat dulu. Jadi hari Minggu kemarin saya pamitan kepada Pak Menteri untuk menemani Prof. Suhaidi dan pemangku kepentingan di UIN Suta dalam kerangka visitasi KKI. Prof dan Bapak Ibu perlu tahu, sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan, negara menetapkan bahwa penjaga standar pendidikan dokter dan dokter gigi adalah Konsil Kedokteran Indonesia. Prof dilantik rektor oleh menteri. Konsil Kedokteran 17 orang itu dilantik oleh presiden di Istana Negara. Saya tidak sedang menyampaikan hierarki jabatan, tapi bahwa bagaimana standar dokter di Indonesia itu adalah amanah berat yang ditanggung KKI. Jadi tugas Prof. Suhaidi, sivitas akademika di sini harus membantu beliau-beliau semua. Karena bagi Pak Menteri, semua yang standar pasti baik. Meskipun yang baik belum tentu standar. Jadi kalau standar ditetapkan sangat tinggi, jangan dianggap sebagai beban. Jadi 4 tahun yang lalu, bahkan tahun lalu, saya pun divisitasi oleh beliau-beliau. Dan saya melihat tadi malam nih, fasilitas skill lab, tutorial, PBL, plenary, jauh lebih baik dari yang dilihat di kampus kami di Unpad. Sungguh, belum jadi. Jadi PR-nya 8 halaman. Pagi ini ditagih lagi, telemedicine bagaimana? Masya Allah, yang sini dulu beli. Jadi itu Prof. Nah, Pak Menteri barusan saya lapori seluruh pemangku kepentingan di Jambi, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Wali Kota, Gubernur. Tadi saya foto semua MWA-nya itu, saya kirim ke beliau. Jawaban beliau gaspol. Wujud dari komitmen itu para senior dari seluruh pembiayaan SBSN, 2 lantai didedikasikan khusus untuk FK. Jadi integrated moda, ada 1 ruangan untuk problem based learning, belajar berdasar dari masalah yang real time. Ada yang dengan HDMI, ada yang dengan touchscreen, ada anatomic modeling yang harganya 1,6. Jadi untuk melihat jantung kita tinggal putar-putar 360 derajat. Nanti mohon dilaporkan juga. Bahkan UNAN sebagai pembina kami sudah mewakafkan medunya, Prof, kepada kita. Tentu saya melihat kalau diborang nanti akan muncul saja kekurangan, tetapi tugas Prof, dan ini sekali lagi amanah Pak Menteri, harus memenuhi seluruh rekomendasi dari KKI. Jadi amanahnya hanya 1,
bahwa seluruh rekomendasi KKI wajib hukumnya bagi UIN Suta untuk memenuhinya. Jadi demikian Beli Putu, Ibunda Fadila, Ayahanda Prof, ada bahasa Jawa yang namanya lemah teles. Gusti Allah sing malas. Tuhanlah yang membalas kebaikan Ayahanda, Ibunda dan Beli Putu. Demikian Bapak Ibu, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu, salam. Pak Rektor yang saya hormati, serta jajarannya, staf ahli Menteri Agama adik saya ini. Tentu saja juga semua jajaran pemerintah yang terkait stakeholder, baik di universitas maupun dari daerah, yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Selamat pagi. Adik-adik saya yang lainnya, Prof. Bagja itu adik saya, ya, karena saya lebih tua, tua sedikit. Adik saya yang kedua ini yang cerewet tapi luar biasa ya, Termariatul Fadilah ya. Yang berani menentang saya di KKI cuma beliau. Tapi luar biasa itu masukan, karena kadang-kadang seorang pimpinan gitu ya, itu merasa benar ya, seolah-olah itu benar, semua tidak ternyata. Ya, Muhammad Ali itu luar biasa hebatnya bertinju, tapi dia tetap membutuhkan pelatih yang namanya Angelo Dandi. Angelo Dandi bukan petinju, betul ya? Nah, tapi kenapa seorang Muhammad Ali, Mike Tyson yang luar biasa, dia tetap butuh petinju, butuh pelatih? Karena untuk melihat kekurangannya supaya dia tetap menang gitu. Kalau kelebihannya nggak usah dilihat lah, kekurangan yang kita lihat. Nah, inilah yang kita lihat hari ini gitu ya. Kalau kelebihannya luar biasa, saya lihat tadi konsepnya juga sangat luar biasa ya. Nah, transintegrasi ilmu dan agama itu luar biasa. Ya. Di sini juga saya lihat dari Surya Pranata Swepri, saya juga sangat survive bahwa Menteri Agama mengirim beliau ke sini. Sugiyapranata Pranata itu Universitas Katolik, betul ya? Itu integrasi, betul nggak? Kalau tadi integrasi ilmu, ini integrasi sosial, ya betul ya? Nah, luar biasa. Memang negara kita membutuhkan suatu integrasi. Tetapi saya sedikit sebelum ini KKI ya, sebelum KKI saya takut lupa. Saya mau tadi sedikit visi beliau Pak Rektor yang sangat luar biasa. Sebetulnya manusia itu kan integrated daripada dari banyak aspek, betul nggak? Aspek manusia itu biologis, psikologis, sosial, spiritual. Yang spiritual bisa terjemahkan menjadi suatu religiositas. Dan itu terintegrasi dalam suatu diri manusia. Jadi kalau kita memisahkan antara biologis dengan spiritual, itu saya menyalahi kodrat itu. Betul nggak? Ya memang dari sononya, dari penciptaan, dari Tuhan itu terintegrasi di dalam diri yang disebut manusia. Kalau binatang, bukan, mungkin hanya biologis. Ya, ada sedikit psikologis, ada binatang, ada sedikit psikologis. Tetapi 4 unsur itu lengkap terintegrasi dalam diri seorang manusia. Jadi kalau mendidik manusia, 4 unsur itu memang harus terintegrasi. Cuman pendekatannya yang berbeda. Kalau ilmu barat yang mendekati dari biologis, kemudian baru dia lihat psikologisnya bagaimana, kemudian sosialnya bagaimana, ya spiritual mandek dia. Karena saya juga keliling-keliling dunia ya. Kita kalau di sana tanya agama seseorang, mereka tersinggung. What is your religion? Are you kidding? Ya. Karena itu dianggap ranah yang sangat pribadi. Tetapi kita berbicara di sini bukan ranah agama, ini tingkat spiritualitas seseorang yang nantinya menjadi dokter, betul ya? Nah, jadi sebetulnya konsep ini bagus sekali. Ya.
mengintegrasikan yang memang sudah terintegrasi, tetapi kita sekarang mengelola how to integrate, bagaimana kita mengintegrasikan. Ini yang dilupakan selama ini. Kemarin saya di Universitas Negeri Padang, saya katakan Werika ya. Nah, dilupakan dalam pendidikan dokter itu mereka selalu berbicara tentang biologis. Ya. Mereka selalu berbicara tentang knowledge. Baik 261 di dunia melompati 5 perguruan tinggi di dunia versi UI Grand Metric tahun 2022 yang merupakan penilaian dan pemeringkatan perguruan tinggi yang berkomitmen dalam program lingkungan hidup kampus.